Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianjar Muaya. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Semarang. Saya dari Prodi Manajemen SDM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa indikator leadership untuk menjadi a good leader atau pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu effective communication. Untuk menjadi seorang good leader perlu skill komunikasi yang baik. Tentunya seorang pemimpin perlu menyampaikan arahan, memberikan semangat kerja pada bawahan, serta memberikan evaluasi kinerja yang baik dan disampaikan dengan jelas agar dapat dipahami oleh bawahannya. Komunikasi merupakan kunci dan hal penting yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin agar menjadi good leader. Etika juga sangat diperlukan dalam berkomunikasi dengan tujuan agar hubungan antar individu dapat terjaga dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seorang pemimpin untuk meningkatkan effective communication. Yang pertama yaitu mengendalikan sikap emosi. Seorang pemimpin perlu mengendalikan sikap emosi agar bawahannya tidak merasa terintimidasi dan juga dapat terbuka dengan pemimpin. Yang kedua yaitu memberikan feedback. Jika para bawahan tidak berani untuk berinisiatif untuk berbicara dengan atasan, maka atasan perlu untuk mengadakan sesi diskusi sehingga ada feedback antara atasan dan bawahan. Kemudian membangun kepercayaan. Seorang pemimpin perlu percaya kepada bawahannya sehingga seorang bawahan dapat merasa percaya diri. Indikator yang kedua yaitu integritas. Seorang pemimpin yang memiliki sikap integritas yaitu mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mereka yakini serta berpegang pada nilai-nilai organisasinya. Seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi selalu patuh dan taat terhadap setiap norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku, tidak menyimpang dan selalu bertindak untuk kepentingan orang sekitarnya atau kepentingan bersama. Berikut adalah beberapa sikap seorang pemimpin yang berintegritas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Seorang pemimpin yang berintegritas memiliki konsisten dan komitmen yang tinggi terhadap waktu. Mereka sangat menghargai waktu dan pandai mengelola waktu dengan baik. Yang kedua yaitu taat peraturan. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak akan melanggar kebijakan perusahaan. Mereka akan menjadi teladan dalam lingkungannya atau menjadi cerminan bagi bawahannya. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik akan bertanggung jawab dengan apa yang akan dilakukannya. Indikator yang ketiga ada accountability. Akuntabilitas ini merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas dapat membantu seorang pemimpin untuk mengevaluasi titik-titik mana saja yang belum efisien. Proses akuntabilitas membantu organisasi atau perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan stakeholder dan masyarakat. Akuntabilitas dapat bermanfaat dalam proses kinerja individu atau kelompok, antara lainnya yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian keempat ada indikator empati. Empati merupakan sikap dari seorang individu untuk memahami orang lain dari sudut pandangnya. Seorang pemimpin perlu mempunyai sikap empati kepada bawahannya. Empati yang diperlihatkan oleh pemimpin akan membuat orang yang dipimpin secara gampang terikat dan loyal dengan apa yang harus dikerjakan, karena adanya perasaan bahwa apa yang dilakukan dilihat sebagai sebuah proses, bukan hanya hasil semata. Sifat empati seorang pemimpin dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu mendengarkan pembicaraan bawahan dengan baik. Saat bawahannya sedang menerangkan atau membicarakan sesuatu, seorang pemimpin memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kemudian menerima sudut pandang bawahan. Seorang pemimpin dapat menerima kritikan atau saran dari seorang bawahan dengan baik. Kemudian peka terhadap perasaan bawahannya. Kemudian ada humility atau rendah hati. Seorang pemimpin yang rendah hati adalah seorang pemimpin yang baik. Ia tidak memiliki sifat sombong dan tidak pernah merasa tinggi atas semua pencapaian yang telah diraihnya. Justru seorang pemimpin ini akan merasa belum apa-apa dan masih belajar.
Kemudian seorang pemimpin yang memiliki sifat rendah hati, dia akan memiliki energi dan semangat untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik, sehingga hal ini dapat menjadi cerminan bagi bawahannya. Indikator selanjutnya adalah resilience. Resiliensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri yang tinggi saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Seorang pemimpin yang mampu mempertahankan energinya di bawah tekanan, bahkan mampu mengelola perubahan dan konflik menjadi peluang untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik dan semakin maju. Seorang pemimpin harus selalu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang rasional. Tindakan yang rasional ini tidak akan didapatkan dengan keadaan emosi yang tidak terkontrol dan seimbang. Maka, seorang pemimpin yang tangguh adalah mereka yang mampu mengelola perasaan negatif mereka. Kemudian ada indikator vision. Seorang pemimpin yang memiliki visi untuk kedepannya bagi perusahaan, mereka akan melihat apa saja potensi perusahaan atau organisasi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Setelah melihat potensi tersebut, biasanya seorang pemimpin menciptakan ide-ide yang memungkinkan perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor. Kemudian ada influence. Influence adalah sikap mempengaruhi. Artinya seorang pemimpin perlu mempunyai sikap influence untuk mempengaruhi bawahannya. Dalam hal ini, pemimpin perlu mempengaruhi hal-hal positif agar bawahannya dapat termotivasi dan bekerja dengan baik. Kemudian ada positivity atau leadership positif, yaitu seorang pemimpin perlu bersikap positif atau bersikap terbuka, mau menerima dan mendengarkan kritik dan saran dari anggotanya, serta memberikan kesempatan kepada anggota timnya untuk menyampaikan idenya. Pemimpin juga perlu mendukung anggota timnya dalam hal meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri mereka, serta ikut berkontribusi dalam menciptakan suatu solusi yang kreatif dan inovatif. Kemudian ada delegation. Delegation adalah gaya kepemimpinan yang memberikan tanggung jawab kepada bawahannya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memutuskan setiap persoalan yang ada. Gaya kepemimpinan ini akan efektif apabila anggota sangat tinggi kesiapan dan kematangannya dalam mengerjakan pekerjaannya. Situasi anggota menunjukkan kemampuan, kemauan, dan keahlian dalam bekerja sehingga layak untuk diberikan pelimpahan wewenang dari seorang pemimpin. Kemudian ada indikator confidence. Seorang pemimpin perlu memiliki sikap percaya diri sehingga dapat berkomunikasi dengan baik kepada bawahannya serta memberikan citra positif bagi bawahannya. Kepercayaan diri meningkatkan performa seseorang dalam banyak tugas yang termasuk juga kepemimpinan. Pemimpin yang percaya diri tanpa berlebihan maupun sombong dapat menanamkan kepercayaan diri kepada anggotanya. Kemudian ada indikator open-minded. Open-minded merupakan kemampuan untuk dapat menerima dan menseleksi dengan kritis berbagai masukan dari bawahannya, baik berupa ide, pandangan, ataupun hal yang lainnya. Pemimpin yang memiliki open-minded mau menerima masukan, kritik, dan opini banyak orang, tetapi tidak semua masukannya dapat diterima dengan mentah-mentah. Seorang pemimpin yang memiliki open-minded akan mengevaluasi dan menganalisis setiap kritikan dan saran dari bawahannya dan menjadikan kritikan itu sesuatu hal yang dapat memperbaiki serta memajukan sebuah perusahaannya. Beberapa indikator leadership yang dapat menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin yang baik. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon untuk memberikan komentar serta saran. Terima kasih.